Ini tema kita hari ini, aspek ibadah dalam Islam. Suara saya bisa didengar dengan baik ya? Jelas, Bu. Bisa, Bu. Jelas. Oke. Sudah siap semua menyimak materi hari ini? Iya, Bu. Ya, Bu. Siap parah, Bu. Siap parah. Siap ya. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah. Jadi ada dua macam ibadah, ibadah mahdoh dan ibadah goiru mahdoh. Nah, dimulai dari pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa artinya adalah merendahkan diri atau tunduk. Lalu kalau ibadah menurut terminologi ini artinya banyak ya. Di antaranya misalnya ibadah itu adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Kemudian yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah dengan tingkatan tunduk yang paling tinggi, disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga adalah ibadah itu mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, ini ada 3 macam definisi menurut terminologinya ya. Nah, secara umum ibadah ini adalah perilaku semua keseharian kita dalam semua aspek kehidupan kita yang kita lakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah, dan ini adalah tujuan dari penciptaan manusia. Nah, ini mohon yang belum mute, tolong di mute dulu ya biar suaranya tidak flashback. Oke, nanti kita gantian. Nah, dalil tentang ibadah diantaranya adalah dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat, ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, jadi tujuan penciptaan manusia dan jin adalah agar kita ini bisa mengabdi kepada Allah. Nah, tujuan ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah, kita berusaha mencari ridhonya, kemudian berusaha untuk lebih takwa lagi, ketakwaan dalam menjalankan perintah, dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai manusia maka kita wajib memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, karena Allah itu menciptakan manusia adalah untuk menjalankan apa yang diperintahkannya, seperti tadi surat yang saya bacakan tadi adalah Az-Zariyat ayat 56. Nah, kemudian dalam mendekatkan diri dan mencari ridho Allah, ini juga tercantum dalam Quran surat Al-An'am ayat 163 sampai 16 ayat 162 sampai 163, yang terjemahannya adalah, katakanlah sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian laporan yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Jadi intinya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah ya, dalam semua sendi kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari lahir sampai kita nanti di akhir hayat kita, tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, dalam Islam, ibadah itu terbagi menjadi 2, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah goiru mahdoh. Nah, jadi ibadah itu tidak hanya hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga ada hubungan antara manusia dengan sesama manusia, antara manusia dengan alam semesta, bahkan antara manusia dengan hewan. Jadi, semua diatur dalam Islam. Nah, ibadah mahdoh ini adalah ibadah yang hubungannya adalah perjalanan syariat Islam yang tercantum dalam rukun Islam. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada yang kedua adalah ibadah goiru mahdoh, yaitu ibadah yang dilaksanakan umat Islam dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Nah, kita bahas dulu ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh ini yang biasa kita laksanakan sehari-hari, sholat ya, sholat yang wajib, sholat 5 waktu. Nah, sholat itu sendiri menurut bahasa adalah doa. Jadi kalau kalian cermati, semua yang kita baca di dalam sholat kita itu adalah doa-doa kepada Allah. Nah, kalau menurut istilah, sholat itu adalah perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan bacaan salam. Setiap sholat itu punya waktu tersendiri, jadi kita nggak bisa mau seenak-enaknya gitu ya, sudah ada ketentuannya. Dan sebaiknya, sebaik-baik waktu sholat adalah di awal waktu. Jadi ketika kalian mendengar suara azan, langsung bersegera untuk melaksanakan sholat wajib.
Kemudian sholat ini adalah sarana untuk menghadirkan Allah dalam setiap individu. Jadi di dalam sholat itu kita berinteraksi dengan Allah. Kesadaran akan kehadiran Allah akan menjadikan manusia dalam menjalani hidupnya ini dengan kebaikan-kebaikan dan menjauhi keburukan. Jadi kalau sholat kita sudah khusyuk, sholat kita sudah benar, maka insya Allah dalam perilaku kita sehari-hari itu akan terjauhi gitu ya, akan menjauh dari keburukan-keburukan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemarin kita sudah pembahasan sebelumnya membahas tentang iman, ihsan ya, dan Islam. Jadi apa yang kita yakini, apa yang kita anut agama Islam, kalau kita melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya dan kita menjauhi semua larangan-larangannya, maka itu akan tercermin dalam perilaku, tingkah laku kita sehari-hari itu yang keluar itu otomatis adalah kebaikan-kebaikan gitu. Jadi nggak dibuat-buat. Baiknya itu bukan karena pencitraan, tapi karena memang baiknya itu sudah dari dalamnya gitu ya, istilahnya itu kalau sekarang itu inner beauty, jadi dari innernya, dari dalamnya gitu, dari dalam dirinya. Beda dengan kalau pencitraan kan misalnya kalau orang mau pemilu, mau pemilihan kepala desa misalnya, dibaik-baikin. Yang tadinya nggak pakai jilbab, yang tadinya tidak suka menolong sesama, dia tiba-tiba aja memberi santunan dan diliput oleh media gitu. Nah, itu kan kebaikan yang dicitrakan gitu ya. Nah, kalau yang kemarin kita pelajari itu ihsan, itu adalah akhlakul karimah yang keluar karena kita meyakini dan melaksanakan semua amal ibadah, kewajiban-kewajiban yang ditentukan dan ditetapkan dalam keyakinan kita yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian sholat ya. Sholat ini adalah hubungan hamba dengan Tuhannya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita perlu introspeksi diri. Kalau kita sudah sholat tetapi kita masih melakukan hal-hal yang dilarang, berarti sholat kita itu belum benar. Mungkin sholat kita belum khusyuk gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah melaksanakan sholat dengan baik, bacaan-bacaannya dengan khusyuk gitu, nah insya Allah maka itu akan menghindari kita. Jadi kalau kita misalnya mau melakukan sesuatu itu ada semacam apa? Ada yang mengingatkan gitu ya, kayak kata hati gitu. Oh, ini nggak boleh. Kalau melakukan ini nanti dosa. Kalau melakukan ini nanti masuk neraka dan lain sebagainya. Jadi ada panduan gitu, ada yang semacam kata hati yang membisiki gitu ya. Jadi kita itu berjalan itu ada yang mengarahkan gitu. Nah, beda kalau misalnya kita sholatnya masih bolong-bolong, masih nggak ini ya. Kadang-kadang tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang batil, mana yang yang boleh, mana yang tidak gitu kan. Nah, jadi kalau kita sholat kita terjaga, insya Allah perbuatan kita juga akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Kemudian sholat ini membawa manusia menjadi orang yang berakhlak dan terhindar dari perbuatan yang zolim, dari perbuatan yang keji ya. Lalu ini masih tentang sholat. Jadi ketika kita sholat itu kita menuju ke mahasucian Tuhan. Dalam sholat itu kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan memohon supaya dilindungi dari godaan setan, memohon diberi petunjuk kepada jalan yang benar. Jadi ini di bacaan-bacaan sholat kita ini semuanya adalah doa. Lalu kita memohon dijauhkan dari kesesatan, memohon dijauhkan dari perbuatan tidak baik, dan bahkan di dalam sholat ini manusia itu meminta kepada Allah supaya rohnya disucikan. Jadi kita perbaiki lagi sholat kita, yang tadinya masih sholat 5 waktu, sholat wajib saja, maka kita mulai melaksanakan sholat-sholat sunnah. Lalu puasa. Nah, puasa ini menahan hawa nafsu, tidak makan, tidak minum, menahan amarah, dan menahan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Gitu ya. Bahkan kalau ada orang yang sudah tiba saatnya menikah, tetapi dia belum mampu untuk melaksanakan pernikahan, maka dia dianjurkan untuk puasa. Sehingga puasa itu bisa menahan hawa nafsunya dan bisa menghindarinya dari perbuatan yang tidak baik. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian puasa ini adalah cara untuk mengendalikan kecenderungan ego. Jadi manusia ini kan sangat egois ya. Jadi manusia ini selalu mengutamakan kehidupan yang hedonistik. Kita ini banyak keinginan. Melihat teman-teman misalnya pakai baju branded, kita kepengen. Terus melihat teman-teman makan di kafe enak, kita kepengen. Terus melihat teman-teman punya laptop baru, kita kepengen. Kayak gitu. Jadi, nah dengan puasa ini adalah salah satu cara sehingga kita bisa menghindari kehidupan yang hedonistik. Jadi
manusia itu memang tidak pernah merasa cukup. Kalau dikasih satu gunung emas, kemudian dia melihat ada gunung emas lagi di seberangnya, pasti dia menginginkan gunung emas yang kedua. Jadi tidak akan pernah puas. Nah, caranya adalah kita selalu bersyukur. Bersyukur bahwa kita sudah mendapatkan misalnya pendidikan yang tinggi. Teman-teman ini harus banyak bersyukur. Teman-teman kita ya yang misalnya seangkatan di SD, SMP, SMA, atau bahkan mungkin teman-teman sekampung, tidak ada yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berpendidikan tinggi gitu kan, bisa jadi karena ya mungkin ekonomi keluarga atau misalnya dia keburu menikah dan lain sebagainya. Nah, kalian harus bersyukur. Nah, jadi kemudian kita punya apa ya bersyukur gitu karena masih ada orang lain yang lebih kurang dari kita. Contoh misalnya kita punya kita ini nih suka ngeluh misalnya, aduh rumah berantakan terus gitu. Nah, justru kita harus bersyukur, berarti kita masih punya rumah. Sementara ada saudara-saudara kita yang masih tinggal di jalan dan lain sebagainya. Atau misalnya kita masih punya makanan untuk dimakan. Di rumah masih ada, misalnya ibunya masak tempe goreng. Terus udah gitu mengeluh, pengennya makanan ini, fast food. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus bersyukur apa adanya, karena di luar sana masih banyak orang terdampak pandemi yang bahkan untuk makan nanti sore dia tidak tahu ada atau tidak gitu ya. Nah, jadi intinya adalah kita selalu bersyukur dan puasa merupakan salah satu cara untuk mengendalikan keinginan manusia gitu yang tanpa batas. Manusia itu tidak pernah puas, selalu ingin lebih dan lebih lagi gitu. Jadi bersyukur. Kemudian tujuan dari puasa adalah menahan diri dari perbuatan keji. Jadi seluruh anggota badan ini ditahan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Kemudian dalam puasa itu kita kan harus menahan hawa nafsu ya, hawa nafsu, kita menahan lapar, menahan dahaga, kalau suami istri tidak berhubungan, kemudian menahan rasa amarah, kita juga nggak boleh bertengkar ya, tidak boleh melakukan perbuatan tidak baik. Nah, ketika berpuasa kita juga selalu mohon kepada Allah agar dilindungi dari godaan setan. Kemudian saat puasa dianjurkan untuk banyak melakukan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, kemudian membaca Al-Quran dan mengeluarkan zakat. Lalu yang selanjutnya adalah zakat. Zakat itu kalau menurut bahasa artinya tumbuh, bersih, dan menambah kebaikan. Nah, zakat itu tidak hanya ibadah yang membersihkan diri dari dosa, tetapi juga membersihkan harta seseorang. Jadi jangan lupa, di dalam harta kita itu ada harta orang lain yang dititipkan di harta kita. Jadi seperti aliran sungai, nah, kalau kita memberikan zakat, itu jangan takut habis hartanya. Justru dia, kalau aliran sungai itu kan kalau tersumbat, ada sampah-sampah, baik itu sampah sampah rumah tangga maupun sampah misalnya ranting-ranting kayu yang akhirnya menghambat aliran sungai. Nah, itu ketika diangkat, itu alirannya akan semakin lancar, akan semakin banyak. Jadi kalau kita banyak berzakat, banyak membantu, itu rezeki kita insya Allah akan bertambah banyak, tidak akan habis. Gitu. Jadi jangan dihitung matematik, misalnya kalau kita berzakat sekian, maka harta kita akan berkurang sekian. Enggak. Justru nanti akan ada dari tempat yang tidak disangka-sangka itu kadang-kadang kita misalnya sedang ada kebutuhan untuk membayar apa gitu ya, merasa kurang gitu, itu kalau kita rajin berzakat atau membantu, maka kadang-kadang kita nggak nyangka itu ada rezeki yang bisa memenuhi apa yang sedang kita hajatkan itu gitu. Nah, kemudian di dalam zakat itu juga ada nilai kesalehan sosial. Kesalehan sosialnya itu diantaranya misalnya memberi makan fakir miskin, kemudian membantu orang-orang yang menanggung hidup berat gitu ya. Nah, ini mengentaskan jenjang gitu ya, tidak ada jenjang terlalu tinggi antara si kaya dengan si miskin gitu. Jadi punya rasa empati gitu. Itu bisa ditumbuhkan dari kalau kita berzakat ini. Nah, tujuan utama dari zakat adalah membersihkan dan mensucikan harta pemiliknya, biasa juga disebut tazkiyah. Jadi mensucikan jiwa yang kikir dan tamak untuk menjadi jiwa yang penuh dengan belas kasih gitu ya. Jadi jangan tamak di antara
rizki kita itu pasti ada rizki orang lain yang dititipkan dengan kita, itulah kita harus menyalurkan zakat gitu ya. Nah ini kalau orang yang tidak rajin berzakat mungkin ya contohnya ya di antara kalau kalian suka menyimak berita-berita di televisi, barangkali sang koruptor-koruptor itu juga termasuk orang yang tidak suka mensucikan hartanya gitu ya. Jadi tamak bukan hak milik dia juga, tetapi dia ingin mendapatkannya gitu. Misalnya ada proyek untuk pembangunan sarana prasarana untuk masyarakat, kemudian dia korupsi ya, yang tadinya semuanya untuk pembangunan sarana prasarana, kemudian dia ambil sebagian ya, sehingga kualitas dari sarana prasarana yang dibangun itu tidak memadai, gampang rubuh, gampang rusak gitu. Nah, itu juga termasuk salah satu ciri-ciri orang tamak. Kemudian kalau dia punya, terus dia tidak membantu orang di sekitarnya, itu termasuk dari jiwa yang kikir gitu. Jadi kita harus ya belajar memberi lah, belajar memberi. Baik itu zakat yang wajib maupun kan ada yang infak juga, ada sedekah juga gitu ya. Nah, kalau kita mencermati ibadah-ibadah dalam Islam, misalnya di dalam Islam ini kan kita harus berzakat, kita harus berinfak, kita harus bersedekah, kita harus menyantuni orang yatim, kita harus membantu sesama, gitu kan? Nah, berarti bahwa di dalam Islam itu kita dianjurkan untuk tidak hanya memperhatikan kehidupan ukhrawi ke depan, gitu ya. Misalnya tidak hanya ibadah saja, tetapi juga duniawinya juga harus seimbang, gitu. Karena semakin banyak kita misalnya memperoleh rezeki, maka akan semakin banyak juga kita untuk berdharma, akan semakin banyak juga kita membantu sesama gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi agar kita menjadi orang yang bermanfaat, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Nah, di dalam zakat ini kan adalah melatih kita untuk tidak rakus terhadap harta. Jadi kalau soalnya lagi rame nih di berita-berita media ya, koruptor-koruptor itu mereka itu kalau dilihat itu orang kaya semua itu, punya jabatan, punya kekuasaan, punya perusahaan ya, keluarganya bagus gitu kan, hartanya berlimpah, rumahnya banyak, di mana-mana asetnya ada, tetapi mereka karena rakus terhadap harta tidak pernah merasa cukup, akhirnya dia menjadi koruptor, mengkorupsi gitu ya. Dan kalau dikorupsi itu akhirnya yang sebenarnya terdampak itu adalah masyarakat kecil gitu, yang tadinya misalnya alokasi dana itu bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau di dana-dana yang dikorupsi itu misalnya untuk pemberdayaan masyarakat gitu ya, dibikin misalnya lapangan pekerjaan, atau misalnya dibuat UMKM, atau misalnya untuk pendidikan, betapa banyak misalnya warga Indonesia yang pendidikannya masih kurang, yang akses pendidikannya masih jauh. Saya melihat waktu beberapa minggu ini lagi rame di broadcast medsos, ada misalnya anak-anak sekolah, dia kalau mau menuju sekolah dia itu pakai pakai jembatan yang jembatan gantungnya itu sudah putus, atau misalnya dia harus kemarin terakhir saya lihat ada yang pakai styrofoam yang untuk tempat ikan itu, yang kotak styrofoam itu, terus dia duduk di situ, dia mengayuh dengan tangannya dengan styrofoam juga untuk mencapai lokasi pendidikan. Nah, misalnya dana-dana itu tidak dikorupsi, itu kan bisa untuk membangun jembatan, untuk misalnya membeli sarana prasarana untuk anak-anak pendidikan gitu ya, baik seragam, peralatan tulis dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga untuk melatih guru-guru. Kan guru-guru kita ini tidak semuanya punya akses pelatihan yang memadai ya. Contoh misalnya nih di masa pandemi Covid ini, sudah hampir 2 tahun ya masa pandemi Covid, guru-guru itu siap nggak siap, mampu nggak mampu, harus bisa beradaptasi dengan pandemi Covid gitu. Kalau guru-guru di sekolah swasta, saya melihat sudah relatif cepat beradaptasi ya. Misalnya mereka menggunakan berbagai aplikasi kayak kita nih, bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet, bisa pakai Google Classroom, atau pakai media berbasis telekonferensi lainnya gitu ya, karena berbasis IT gitu kan. Tetapi kan ada sarana pendukungnya juga. Misalnya laptopnya harus kompatibel
Kalau laptop yang jadul mungkin dia tidak ada akses untuk wifi-nya gitu. Kemudian internetnya juga kuotanya harus cukup. Sementara guru-guru sekarang ini kesejahteraannya juga banyak yang masih belum memadai. Saya pernah mendengar ya, karena kebetulan beberapa bulan ini dosen UIN itu sedang melatih, menguji, membimbing, bahkan mengawasi guru-guru yang sedang berupaya untuk lulus tes sertifikasi guru. Nah, itu di antara mereka itu yang bukan PNS, yang guru-guru honorer, masih ada yang honornya sekian ratus ribu gitu, yang untuk makan sehari-hari aja tidak cukup gitu ya. Nah, itu akhirnya ya seperti itu. Jadi kalau tidak dikorupsi, mungkin dana-dana itu bisa efektif gitu ya, digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Itu nyambungnya gitu ya ke zakat tadi ini. Nah, kemudian dengan zakat ini memupuk rasa persaudaraan, kemudian dengan zakat juga bisa menolong masyarakat yang sedang kekurangan gitu. Jadi banyak manfaat dari zakat gitu. Asal dikelola dengan benar dan amanah. Lalu haji. Nah, haji ini adalah bersengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah, misalnya wukuf di Arafah, melakukan tawaf, melakukan sya'i, kemudian seluruh manasiknya dijalankan untuk memperkenankan perintah Allah dan mencari keridhaan Allah. Nah, di dalam melaksanakan haji juga dilatih rasa persaudaraan antar umat manusia di dunia. Jadi ketika ada yang sudah haji belum ini? Belum, Bu. Belum. Ada yang sudah Belum. umroh? Umroh. Dendi, Bu. Dendi, Bu. Baru manasik haji, Bu. Dendi, Bu, subhanallah udah mau haji daftar. Haji belum. Amin. Mudah-mudahan kita semua berkesempatan diberikan panjang umur, sehat ya, sehingga kita bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah ya. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin gitu. Jadi, nah ketika kita melaksanakan haji itu kan kita berkumpul dari seluruh dunia, umat Islam di seluruh dunia itu berkumpul di sana. Nah, itu kita walaupun tidak kenal, rasa persaudaraannya itu sangat erat gitu. Karena persaudaraan sesama Islam gitu ya. Nah, karena di mata Allah semua manusia itu derajatnya sama. Tidak ada dikenal misalnya yang berkulit hitam atau berkulit putih, tidak dikenal perempuan ataupun laki-laki, semua sama, anak-anak ataupun dewasa ataupun sudah tua, itu semua sama di mata Allah, yang penting adalah ketakwaannya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 ini sudah digambarkan bahwa tujuan dari berhaji adalah membiasakan diri untuk berakhlak dan tidak menyakiti orang lain. Jadi di dalam haji itu kan banyak larangan-larangan ya, misalnya tidak boleh membunuh hewan, bahkan tidak boleh nepok nyamuk gitu kan dan lain sebagainya. Jadi di situ adalah membiasakan diri untuk tidak menyakiti orang lain dan makhluk hidup lainnya. Kemudian di dalam haji ini bacaan-bacaannya itu dilafalkan saat berhaji itu adalah dialog ya, dialog antara manusia dengan Allah. Kemudian dalam haji itu adalah usaha untuk mensucikan roh kita, disertai latihan jasmani, bahkan dalam bentuk pakaiannya, kalau laki-laki kan tidak boleh berjahit ya, kemudian makanannya diatur, tempat tinggalnya sederhana, di tenda-tenda, kemudian mengerjakan perbuatan baik, kemudian memiliki rasa persaudaraan kepada sesama manusia, gitu, semuanya sama di mata Allah. Lalu selanjutnya kalau tadi adalah ibadah mahdoh, sekarang adalah ibadah goiru mahdoh. Nah, ibadah goiru mahdoh ini adalah semua aktivitas, baik lahir maupun batin manusia, yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya, nah belajar ini termasuk ibadah goiru mahdoh. Gitu. Bahkan orang yang belajar, orang yang sedang menuntut ilmu, itu insya Allah dijamin masuk surga karena sedang melakukan jihad dalam menuntut ilmu. Kemudian melakukan zikir, tolong-menolong, bersedekah, dan lain sebagainya. Nah, dalam penerapannya, ibadah goiru mahdoh ini mencakup ke dalam seluruh perbuatan baik yang dilakukan dengan niat untuk mencari ridha Allah. Jadi semua perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, harus dibiasakan untuk mengucapkan basmalah. Minimal itu. Jadi semua yang kita lakukan adalah dengan nama Allah, jadi niatnya adalah karena Allah. Bahkan
ketika kita keluar untuk menuntut ilmu, untuk belajar, kalau yang sudah bekerja untuk mencari nafkah gitu ya, dia niatkan dia keluar rumah mencari nafkah itu karena Allah, maka itu akan menjadi ladang pahala baginya. Jadi ada dua keuntungan, dia bisa mendapatkan rezeki, kemudian dia juga mendapat pahala ya, dan dia juga dimudahkan dalam menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah untuk anak istrinya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah itu tentang materi yang kita bahas pada siang hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, dan meningkatkan keimanan serta menambah kita semakin rajin beribadah. Kalau sholatnya yang tadinya di akhir waktu, ya mudah-mudahan setelah ini kita jadi lebih bergiat lagi ketika dengar azan langsung melaksanakan sholat wajib. Kalau tadinya misalnya tidak melaksanakan sholat sunnah, ya mudah-mudahan setelah ini kita jadi lebih bergiat lagi menjalankan yang wajib dan yang sunnahnya sekalian.